Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanil Akbar, NIM 03191020 dari Prodi Teknik Mesin 2019. Di sini saya akan menganalisis atau mempresentasikan tentang hasil analisis saya terhadap pengujian metalografi pada material SD41 dan IC 4140. Yang pertama yaitu di sini saya akan memberitahu tentang apa saja hasil analisis dari pengujian metalografi. Yang pertama yaitu pendahuluan tentang ST41 dan IC4140 dan metalografi. Yang kedua yaitu diagram fasa tentang apa saja diagram fasa dari ST41 dan IC4140. Yang ketiga yaitu heat treatment, yaitu panas yang terjadi pada ST41 dan IC4140, yaitu prosesnya. Yang keempat yaitu contoh kegagalan material yaitu dari ST41 dan IC4140. Yang pertama yaitu pendahuluan. ST41 adalah baja karbon rendah sebesar 0,08% sampai 0,20%. ST memiliki makna baja atau disebut dengan steel, sedangkan 41 memiliki makna kekuatan tarik atau tensile strength sebesar 40 kg per mm persegi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ST41 merupakan baja struktural dengan kekuatan tarik sebesar 40 kg per mm persegi. Baja ini mempunyai karakteristik dan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, sifat keulatan yang tinggi, ketangguhan, dan mudah dibentuk, namun kekerasannya sangat rendah. Yang kedua yaitu IC4140. Baja IC4140 menurut American Iron and Steel Institute atau IC, tipe 4140 adalah baja paduan rendah yang didesain menggunakan 4-digit number. Hal ini menunjukkan perbedaan kandungan komposisi dalam baja tersebut. Angka 4 menunjukkan unsur paduan kromium dan molybdenum. Angka 1 menunjukkan persentase paduan kurang lebih 1%. Dan angka 40 menunjukkan persentase kandungan karbon sebesar kurang lebih 0,4%. Baja ini relatif murah, memiliki hardenability dan ductility dan weldability yang cukup baik. Yang ketiga yaitu uji metalografi. Metalografi adalah suatu teknik atau metode persiapan material untuk mengukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari informasi yang terdapat pada material yang dapat diamati secara fasa, butir, komposisi kimia, orientasi butir, secara atom, dislokasi, topografi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu diagram fasa. Diagram fasa sendiri adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan lambat dan pemanasan lambat dalam kandungan karbon berupa persen. Diagram fasa besi dan karbida besi Fe3C ini menjadi landasan untuk laku panas kebanyakan jenis baja yang kita kenal. Dari diagram fasa tersebut dapat diperoleh informasi penting, yaitu antara lain fasa yang terjadi pada komposisi dan temperatur yang berbeda dengan pendinginan lambat. Kedua yaitu temperatur pembekuan dan daerah-daerah pembekuan paduan FEC bila dilakukan pendinginan lambat, temperatur cair dari masing-masing paduan, batas kelarutan atau batas keseimbangan dari unsur karbon fasa tertentu, dan reaksi-reaksi metalurgis yang terjadi. Yang pertama yaitu material ST41, yang mana material ST41 tersebut mengalami
induksi panas pada temperatur 900 derajat Celcius yang dimasukkan dalam furnace pemanasan selama 15 menit dan langsung dilakukan proses pendinginan atau quenching yang dicelup dengan oli. Pada proses ini menghasilkan bainit ferrit. Yang kedua yaitu proses induksi panas dengan temperatur yang berbeda, yaitu 900 derajat Celcius, 950 derajat Celcius, yang mana spesimen dimasukkan ke dalam furnace pemanasan selama 15 menit dan langsung dicelupkan dan langsung dilakukan proses pendinginan yang dicelup dengan oli. Hasil dari proses tersebut adalah ferrit bainit bentuk bainit dengan serpian pelat. Yang ketiga yaitu proses pemanasan hardening dengan temperatur 1000 derajat Celcius, di mana spesimen dimasukkan ke dalam furnace pemanasan selama 15 menit dan langsung dilakukan proses pendinginan, yaitu dengan dicelup oli. Hasilnya yaitu ferrit. Sekarang dengan material IC 4140 ya, di mana spesimen IC 4140 ini dipanaskan pada temperatur 850 derajat Celcius, ditahan selama 3 jam, didinginkan secara alami pada udara dengan temperatur kamar sampai ke temperatur kamar. Setelah itu proses hardening dengan suhu 850 derajat Celcius dan didinginkan dengan oli dan melalui proses tempering dengan suhu 200 derajat Celcius selama 2 jam dan dengan media pendingin udara. Pada proses tersebut, material IC 4140 menghasilkan martensit dan bainit. Pada spesimen yang kedua, setelah melakukan proses normalisasi dan hardening dalam suhu 850 derajat Celcius selama 3 jam berturut-turut, lalu dilanjut dengan proses tempering dengan suhu yang berbeda dengan variasi suhu 4 derajat Celcius. Maka proses ini material IC 4140 menghasilkan martensit. Yang ketiga yaitu spesimen yang ketiga yaitu dengan suhu 600 derajat Celcius. Setelah melewati proses normalisasi dengan suhu 850 derajat Celcius dengan waktu 3 jam dengan suhu udara dengan pendingin media udara. Setelah itu dilanjut dengan proses hardening dengan suhu 850 derajat Celcius selama 3 jam dengan media pendingin oli, dan dilanjut dengan proses tempering dengan variasi 600 derajat Celcius dan dengan media pendingin udara. Hasil yang didapat yaitu temper martensit. Setelah itu kita akan memasuki proses yang ketiga yaitu heat treatment, yang mana heat treatment sendiri adalah proses pemanasan baja sampai temperatur tertentu dan selama waktu tertentu tersebut kemudian diikuti dengan proses pendinginan. Setelah melakukan proses normalisasi, terus hardening, dan lain-lain, tempering. Setelah itu ada proses pendinginan, yaitu quenching. Proses quenching ini untuk laju pendinginan tertentu memperoleh sifat-sifat yang diinginkan dalam batas kemampuan baja yang berbeda dari sifat manusia. Sifat semula. Perlakuan panas merupakan proses pemanasan dan pendinginan sebuah logam atau logam paduan untuk mengubah sifat mekanik
yang diinginkan dari baja tersebut, di mana dengan melakukan proses ini heat treatment kita akan mendapatkan kekerasan, ketangguhan, keuletan dari baja, yang mana baja dapat dikeraskan sehingga tahan aus dan kemampuan potong meningkat atau dapat dilunakkan untuk dapat mempermudah proses permesinan lanjut. Pada heat treatment kali ini, pada spesimen atau material ST41, proses pemanasan yang dilakukan yaitu dengan metode hardening dengan temperatur variasi yaitu 900 derajat Celcius, 950 derajat Celcius, dan 1000 derajat Celcius dengan holding time atau waktu istirahat selama 15 menit pada setiap variasi, kemudian didinginkan dengan media pendingin oli SAE 10W30. Pada proses dengan hardening dengan temperatur 900 derajat Celcius, struktur mikro sampel 1 pada lokasi 1 bisa dilihat pada gambar 15, dan kedua, sampel perlakuan panas pada temperatur 900 derajat Celcius dengan waktu holding time 15 menit dan media pendingin oli pada daerah 1 berupa ferrit dan perlit bentuk bayonet ferrit dengan besar butir yang tidak merata. Bisa dilihat pada gambar 15 lokasi 1. Dengan nilai nital 2%. Pada daerah 2 berupa ferrit dan perlit bentuk bayonet ferrit dengan besar butir tidak merata. Nilainya yaitu 2%. Dengan nilai rata-rata kekerasan yaitu 154 HV. Yang kedua, pada temperatur 950 derajat Celcius, baja ST41 mengalami proses hardening. Struktur mikro pada sampel yang kedua pada lokasi 1 dan 2, sampel pelakuan panas pada temperatur 950 derajat Celcius dengan holding time 15 menit dengan media pendingin oli pada daerah 1 berupa ferrit dan perlit bentuk bayonet dengan serpian pelat, hexa dengan nital 2%. Pada daerah 2 berupa ferrit dan perlit bentuk bayonet ferrit dengan besar butir tidak merata dengan nital 2%. Semua itu bisa dilihat pada gambar 16, yaitu baja ST41 dengan temperatur 950 derajat Celcius. Bisa dilihat pada gambar pertama berupa ferrit dan perlit yang memiliki bentuk bayonet dengan serpi-serpian pelat. Sedangkan yang kedua yaitu dengan pada daerah 2 berupa ferrit dan perlit untuk bayonet ferrit dengan besar butir yang tidak merata dengan nital 2%. Dengan nilai rata-rata kekerasan 152 HV. Yang ketiga yaitu spesimen ketiga baja ST41 dengan proses hardening dengan temperatur 1000 derajat Celcius, yang mana pada lokasi 1 dan 2 ya, atau daerah 1 dan 2 ini sampel perlakuan panas pada temperatur 1000 derajat Celcius dengan holding time selama 15 menit dan media pendingin oli. Pada daerah 1 berupa ferrit dan bentuk bayonet dengan serpian pelat. Bisa dilihat pada daerah 1 pada gambar 17 ini, baja 41 mengalami atau menghasilkan ferrit perlit bentuk bayonet dengan serpian pelat dengan nital 2%. Dan sedangkan pada daerah 2 berupa ferrit dan perlit bentuk bayonet dengan besar butir yang tidak merata. Bisa dilihat pada gambar daerah yang kedua,
terbentuk ferrit dan perlit atau bentuk bainit dengan butir besar yang tidak merata. Dan juga terdapat bentuk matriks Wittmann-Stanton dengan nilai 2% dengan nilai rata-rata kekerasan yaitu 161 HV. Dan kali ini kita masukin pada baja 4 IC 4140. Pada heat treatment kali ini, pada penelitian ini, spesimen diperlakukan melalui proses perlakuan panas atau heat treatment, antara lain proses normalising dengan suhu 850 derajat Celcius dengan media pendingin udara selama 3 jam. Setelah itu dilanjut dengan proses hardening dengan suhu 850 derajat Celcius selama 3 jam dengan media pendingin oli. Lalu dilanjut dengan tempering dengan suhu variasi 200 derajat Celcius, 400 derajat Celcius, dan 600 derajat Celcius. Pada proses pertama, pada baja IC 4140 ini bisa dilihat pada gambar 2, yaitu proses normalizing dengan suhu 850 derajat Celcius dengan lama pengerjaan yaitu 3 jam, lalu dengan media pendingin berupa udara. Bisa dilihat pada hasil foto mikrospesimen normalizing baja paduan rendah IC 4140, gambar terlihat struktur mikro yang ada adalah ferrit dan perlit. Struktur ferrit tampak berwarna putih, sedangkan perlit terlihat lebih berwarna kecoklatan. Keduanya memiliki ukuran butir besar dan kasar. Struktur perlit bersifat keras akibat kandungan karbon yang dimiliki fasa tersebut, sedangkan yang ferrit memiliki sifat lunak dan liat. Di sini kita lihat terdapat perbedaan yaitu perlit dan perlit. Yang perlit terlihat berwarna kecoklatan, sedangkan perlit tampak lebih putih atau lebih cerah. Yang mana pada struktur perlit yang berwarna coklatan bisa bersifat keras akibat kandungan yang karbon yang dimilikinya, sedangkan yang ferrit yang tampak lebih putih memiliki sifat lunak dan liat. Yang selanjutnya yaitu pada gambar 3, yaitu proses hardening dengan suhu 850 derajat Celcius dengan proses quenching dengan media pendingin oli. Prosesnya berlangsung selama 3 jam. Jadi lihat pada gambar 3 ini terlihat struktur material telah terbentuk akibat proses pendinginan cepat setelah hardening pada temperatur 850 derajat Celcius. Struktur lain yang terlihat adalah bainit yang berwarna hitam berbentuk garis-garis seperti lidi atau jarum. Struktur matensitnya terlihat berwarna putih berbentuk seperti butiran-butiran. Penyebarannya yang hampir menyeluruh menandakan spesimen ini bersifat keras dan ketas. Selanjutnya yaitu proses tempering yang terjadi setelah melalui proses normalizing dan hardening, yaitu dengan variasi suhu yaitu 200 derajat Celcius. Proses tempering ini belum ada perubahan struktur. Struktur yang terbentuk adalah matensit dan bainit. Belum terjadi perubahan fasa. Yang tampak strukturnya masih butiran-butiran putih dan garis-garis hitam berbentuk jarum. Nilai kekerasannya masih cukup tinggi. Pada proses ini masih sama dengan proses hardening tadi. Yang kedua ya, dengan spesimen yang kedua dengan variasi suhu 400 derajat Celcius terlihat struktur yang terbentuk adalah temper martensit yang tampak garis-garis yang semakin halus lagi berwarna putih dan perlit yang tampak bintik-bintik berwarna hitam dengan matriks temper martensit serta
austenit, sisa yang tidak sempat bertransformasi, dengan terbentuknya temper martensit yang semakin halus dan sebagian virulentnya menyebar berbentuk bintik-bintik halus, menyebabkan kekerasannya semakin menurun. Pada proses ini, dengan temperatur 400 derajat Celcius mengalami penurunan dari proses 200 derajat Celcius. Yang ketiga ya, spesimen yang ketiga yaitu dengan variasi suhu atau temperatur 600 derajat Celcius. Bisa dilihat ialah strukturnya adalah temper martensit yang tampak semakin halus dan seragam, sedangkan bintik-bintik autensitnya sisa terlihat berbentuk bintik-bintik putih dan seragam dengan martensit temper martensit. Yang keempat yaitu kegagalan material. Di sini adalah kegagalan material adalah suatu biasanya terjadi karena diawali dengan retakan yang menjalar sehingga menyebabkan suatu kecacatan atau suatu kegagalan atau fraktur. Retakan yang terjadi dapat dikategorikan atas ciri-ciri makroskopis yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu patah ulet daktil fraktur. Yang kedua yaitu patah kertas brittle fraktur. Yang ketiga yaitu patah lelah batik fraktur. Yang keempat yaitu korosi tegangan stress corrosion cracking. Yang kelima yaitu penggetasan embeddlement. Yang keenam yaitu mundur creep dan stress fracture. Selanjutnya yaitu contoh kegagalan material dari ST41. Bisa dilihat bahwa baja karbon ST41 ini mengalami korosi yang merata. Yang mana korosi merata tersebut adalah korosi yang terjadi secara serentak di seluruh permukaan logam. Oleh karena itu, pada logam yang mengalami korosi merata terjadi karena proses anodik dan katodik yang berlangsung pada permukaan logam terdistribusi secara merata. Ini terjadi karena adanya pengaruh dari lingkungan, sehingga kontak yang berlangsung mengakibatkan seluruh permukaan logam terkorosi. Korosi seperti ini umumnya dapat ditemukan pada baja di atmosfer dan pada logam atau paduan yang aktif terkorosi. Potensial korosinya berada pada daerah kestabilan ionnya dalam potensial pH. Bisa dilihat bahwa gambar 7 tersebut adalah foto makronya baja karbon ST41 yang mengalami korosi merata, yang mana korosi merata ini terjadi karena pengaruh lingkungan sehingga menyebabkan kontak langsung dengan permukaan logam sehingga menyebabkan korosi. Dan pada gambar 8 yaitu struktur mikronya, foto gambar mikronya dengan perbesaran 100 kali yaitu pada gambar P1, sedangkan pada gambar P2 dengan perbesaran 400 kali dengan EPSA NH dan etanol 97%. Contoh kegagalan material yang kedua yaitu IC4140. Pada baja IC4140 tersebut bisa dilihat pada gambar tersebut terjadi proses fatigue atau kelelahan, yang mana fatigue atau kelelahan adalah bentuk dari kegagalan yang terjadi pada struktur karena beban dinamik yang berfluktuasi di bawah yield strength, di bawah kekuatannya, yang terjadi dalam waktu yang lama dan berulang-ulang. Fatigue merupakan proses kegagalan yang menduduki 90% penyebab utama kegagalan pemakaian. Terdapat 3 fase dalam pemetaan fatigue. Yang pertama yaitu permulaan retak, penyebaran retak, dan patah. Pada gambar ini, baja 4140 ini sudah mengalami 3 fase
perpatahan fatik. Setelah berfluktuasi dalam waktu yang lama dan berulang-ulang, baja 4140 ini lama-kelamaan mengalami permulaan retak. Setelah mengalami permulaan retak, mulai retak-retak kecil, dilanjut mulai penyebarannya. Retak-retaknya mulai menyebar. Setelah berulang kali mengalami fluktuasi, akhirnya retak-retak tersebut menyebar dan mengakibatkan kepatahan. Proses ini adalah proses yang lama karena disebabkan dari ketahanan dari baja itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.